Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Akvar 5D dengan NIM AKF 19134. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Biostatistik. Di sini saya mendapatkan soal nomor 1 dengan soal seorang peneliti ingin mengetahui validitas dan reliabilitas dari 11 pertanyaan di bawah ini diperoleh jawaban responden atas 11 pertanyaan. Tentukan validitas dan reliabilitas dari ke-11 soal di bawah ini. Di sini berikut adalah datanya. Dengan responden 30 dan 11 pertanyaan. Di sini saya akan menentukan jenis pengukuran data, metode analisis, langkah-langkah mendesain variabel dan input data pada software SPSS, interpretasi output dan kesimpulan. Data tersebut akan saya copy ke Excel untuk menghitung skornya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan teknik personal correlation dan scale. Untuk menentukan skor, kita bisa menggunakan rumus sum pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 11. Selanjutnya kita bisa tarik garis ke bawah untuk mengetahui hasilnya satu persatu. Untuk uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dikatakan tidak valid. Di sini saya akan menentukan R hitung dengan teknik personal correlation. Ambil data dari pertanyaan 1. Dan array 2 tersebut adalah hasil dari skor. Jangan lupa di F4. Di sini saya akan ketemu hasilnya dari pertanyaan 1. Untuk menentukan hasil R hitung dari semua pertanyaan, maka saya akan tarik garis. Di sini saya akan ketemu R hitung setiap pertanyaan sampai ke pertanyaan ke-11. Untuk menentukan, kita ada perbandingan R tabel. Untuk menentukan R tabelnya, kita bisa melihat dari tabel atau kita mencari di Google. Di sini untuk menentukan R tabel, DF merupakan responden dikurangi 2. Data responden dikurangi 2. Responden saya 30 dikurangi 2, maka hasilnya 28 dengan signifikan 0,05. Hasilnya 0,3610. Maka R tabelnya 0,3610. Maka bisa diartikan R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari pertanyaan 1 ini, R hitung lebih besar daripada R tabel. Kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bisa dikatakan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka diartikan valid. Untuk lebih mengetahui hasil yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan rumus if R hitung lebih besar sama dengan R tabel, biar mengetahui valid tidaknya data setiap pertanyaan. Maka kita lihat pertanyaan 1 valid, maka untuk pertanyaan selanjutnya valid. Untuk selanjutnya kita ke SPSS. Data yang kita hasilkan, kita copy untuk kita pindah ke SPSS. Kita ke data view. Lalu kita ke variable view.
Di sini saya tidak menggunakan angka desimal, maka kita pilih 0. Untuk namanya kita bisa menggunakan nama sebelumnya P1 dan sampai ke skor. Hanya kita pindah ke data view, namanya sudah ganti. Selanjutnya kita menentukan persen korelasinya dengan analis ke correlation rate untuk menentukan uji validitasnya. Maka variabel, untuk menentukan variabel P1 sampai ke skor kita blok, kita pindahkan. Correlation coefficient kita pilih persen, test of significance to tail, karena maka kita oke. Maka di sini adalah hasil outputnya. Bisa diartikan skor ini adalah hasil R hitungnya. P1 R hitungnya 0,679. Dari hasil skor ini bisa sama dengan hasil skor yang saya hitung di Excel tadi. Karena kita bisa menghitung sama dengan Excel. R hitungnya sama, bisa diartikan persen korelasinya 0,679. Bisa diartikan 0,679 lebih besar daripada R tabel 0,3610. Kita lihat pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 11 bahwa hasil skornya lebih dari 0,3610 bisa dikatakan valid. Selanjutnya kita bisa menggunakan teknik scale. Kita klik reliabilitas analisis untuk menentukan uji validnya dan validitas dan reliabilitasnya yang lebih lengkap. Maka untuk itemnya ini kita pilih P1 sampai P11 saja. Untuk skor kita tidak. Kita pilih statistik untuk menentukan description for item, scale F item delete. Scale F item delete ini untuk mengetahui valid tidaknya data. Untuk inter item correlation. Maka di sini akan ketemu hasilnya. Respondennya 30 valid dengan data valid. Item statistik, item inter item correlation metric, item total statistik. Correction item total correlation ini bisa diartikan adalah R hitung. Untuk hasilnya P1 sampai P11 ini kita bisa tekan valid karena lebih dari 0,3610. Maka uji validitasnya adalah valid. Untuk cronbach alpha if item delete untuk mengetahui uji reliabilitasnya. Saya melihat dari teori Sugiono yang 0,7, maka dari itu hasil dari ini maka reliable. Begitu. Maka dapat saya simpulkan untuk uji validitas dan uji reliabilitas yang saya kerjakan ini, uji validitasnya adalah valid karena R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Untuk uji reliabilitasnya reliable karena lebih dari 0,7. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.